Halo semua, perkenalkan nama saya Julio Duma dengan NIM 240711010552. Saya berasal dari kelas Hukum Ketenagakerjaan semester 3 dan saat ini saya akan membahas materi tentang hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Baiklah, saya akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hubungan kerja. Jadi, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dapat saya simpulkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, di mana pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memberikan pekerjaan serta upah, di mana dari hal ini menimbulkan baik hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur dalam hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, terdapat 3 unsur utama hubungan kerja, yaitu 1. Pekerjaan, 2. Upah, dan 3. Perintah. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, artinya ketiganya harus ada secara bersamaan agar suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja dalam arti hukum ketenagakerjaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar terbentuknya hubungan kerja. Jadi, hubungan kerja tidak terjadi secara otomatis, tetapi timbul karena adanya perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar hukum terbentuknya hubungan kerja. Dasar hukumnya ada dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Hak satu pihak pada dasarnya merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Dasar hukumnya dapat kita temukan yang pertama dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada dalam pasal 50 sampai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ada juga dalam PP Nomor 35 Tahun 2001 tentang PKWT, alih daya waktu kerja, dan PHK. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas hak dan kewajiban pekerja. Yang pertama yaitu hak pekerja. 1. Menerima upah yang layak dan tepat waktu sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. 2. Mendapat perlindungan hukum atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kerja. 3. Memperoleh cuti dan waktu istirahat seperti cuti tahunan, cuti haid, dan cuti melahirkan. Yang keempat, mendapat jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kelima, mendapat pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan. Yang keenam, dapat berserikat dan berunding secara kolektif melalui serikat pekerja. Dan yang ketujuh, mendapat perlakuan yang adil, bebas, dan diskriminasi. Yang kedelapan, dapat mengajukan pengaduan atau menyelesaikan perselisihan secara hukum jika hak-haknya dilanggar. Selanjutnya, saya akan membahas kewajiban pekerja. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menaati peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan perusahaan. Yang keempat, menjaga ketertiban dan etika di tempat kerja. Yang kelima, mematuhi perintah atasan yang sah sesuai peraturan. Yang keenam, memelihara peralatan dan sarana kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas hak dan kewajiban pengusaha. Yang pertama adalah hak pengusaha. 1. Memberikan perintah dan mengatur pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
Yang kedua, menilai kinerja pekerja dan memberikan sanksi disiplin sesuai aturan. Yang ketiga, menjalankan kebijakan perusahaan demi kepentingan usaha. 4. Melakukan pengawasan dan penertiban kerja. Yang kelima, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai prosedur hukum jika ada alasan yang sah. Selanjutnya yaitu kewajiban pengusaha. 1. Membayar upah pekerja tepat waktu dan sesuai kesepakatan. 2. Memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, memberikan jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, menjamin lingkungan kerja yang layak dan manusiawi. 5. Menghormati hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding. 6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 7. Tidak melakukan diskriminasi atau pelecehan terhadap pekerja. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang berakhirnya hubungan kerja. Berakhirnya hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan adalah tindakan hukum yang mengakhiri hubungan antara pekerja dan pengusaha sehingga hak dan kewajiban keduanya berakhir. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja dapat berakhir karena 1. Habisnya masa perjanjian kerja. 2. Pekerjaan yang diperjanjiankan telah selesai. 3. Adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan. 4. Keadaan tertentu seperti meninggal dunia atau vailit. Dan yang kelima, pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK oleh salah satu pihak. Pekerja yang hubungan kerjanya berakhir berhak menerima pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Setelah saya akan membahas tentang asas-asas dalam hubungan kerja. Yang pertama ada asas keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Selanjutnya ada asas keadilan, yaitu menjamin perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada asas perlindungan, yaitu melindungi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Yang selanjutnya ada asas kepastian hukum, yaitu menjamin hubungan kerja dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan bagi pekerja dan pengusaha membuat perjanjian kerja sesuai kesepakatan. Yang terakhir yaitu asas kekeluargaan, yaitu mendorong penyelesaian masalah kerja melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk perjanjian kerja yang mendasari hubungan kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau sering disebut sebagai karyawan tetap, yaitu adalah perjanjian kerja untuk hubungan kerja yang bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh jangka waktu. Selanjutnya yang kedua ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau sering disebut kontrak kerja, yaitu perjanjian pekerjaan untuk pekerjaan yang bersifat tertentu dengan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga ada pekerjaan kerja hari lepas, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yaitu digunakan untuk pekerjaan yang berubah-ubah volumenya sehingga pekerja dipanggil bekerja hanya saat dibutuhkan. Selanjutnya ada perjanjian kerja outsourcing atau alidaya. Perjanjian kerja ini melibatkan tiga pihak, yaitu pekerja, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau PPJK, dan perusahaan penggunaan jasa atau user. Dalam perjanjian kerja juga dibagi menjadi perjanjian kerja tertulis dan lisan. Yang pertama ada perjanjian kerja tertulis, yaitu wajib bagi PKWT, memuat upah, jangka waktu, hak-hak, kewajiban, syarat kerja, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya ada perjanjian kerja lisan yang diizinkan untuk PKWTT tetap sah secara hukum sepanjang unsur hubungan kerja tetap terpenuhi. Bukti hubungan kerja dapat berupa slip gaji, absen, dan perintah kerja. Baiklah, saya akan masuk dalam kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan
Hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang timbul dari perjanjian kerja di mana terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan ini berlandaskan asas keseimbangan, keadilan, perlindungan, kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan kekeluargaan. Dasar terbentuknya adalah perjanjian kerja yang sah, yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hubungan kerja dapat berakhir karena habis masa kerja atau pekerja selesai dan putusan pengadilan serta keadaan tertentu atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam setiap berakhirnya hubungan kerja, pekerja berhak memperoleh pesangon dan hak lainnya sebagai bentuk perlindungan dan keadilan. Baiklah, demikian pembahasan saya tentang hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Jika berkenan, mohon untuk di-like dan di-komen video ini serta di-share. Dan jangan lupa untuk mensubscribe ke channel ini. Sekian, terima kasih.